Itu dari catatan saya, tadi saya programkan ini. Loh, A ini dari mana? A-nya dari mana? Dari PT min 0 dibagi T yang saya tulis tadi. Paham ya? Masukkan nanti. Jadi rumus itu berubah menjadi apa? F sama dengan M dikali ganti A-nya PT min 0 dibagi T. Paham? M-nya ada, PT-nya ada, P0-nya ada, T-nya bisa dihitung. Paham nggak? Sehingga dihitungnya ini. Ya. Ada yang sebentar ini? Belum ya? Saya kira tadi jelas dari pembelajaran. Ini sini dong. Ada. Ya itu. Lihat lagi soal yang berikutnya. Mobil bermassa 2 kg diam, ya, diam. Berarti punya kecepatan awal enggak? Kecepatan awalnya berapa? Paham ya? Diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan. Berarti kita apa? A. Berapa gaya yang diberikan? Berarti yang ditanya apa? Seperti tadi penyelesaiannya. Sing diketahui apa dulu kira? Massa. Paham ya? Terus diketahui lagi apa itu? A. Diketahui lagi apa ya? Ya Allah. Sing ditanya apa? F. Rumusnya sederhana aja. Kalau ada F ada A, berarti mencari F rumusnya apa? F kali A. Cuma itu aja. Domain ini kok, ya sederhana. Isi paling gampang. Dan kemudian yang terakhir di hukum 3 Newton nanti hukumnya 3 Newton. Ya ini hukum 3 Newton ya. Hukum 3 Newton itu di SMP dulu namanya hukum aksi reaksi. Leon sing dipenel berarti ini melawan sing menang. Ngerti? Ini mengadakan aksi ya ditanda. Kemudian di sini juga reaksi. Sehingga di situ hukum 3 Newton dikatakan hukum aksi reaksi. Nanti dibaca itu ya. Ya aplikasinya nanti saya berikan gitu. Ada yang bertanya di hukum 3 Newton? Enggak ada bertanya, saya kira di aksinya. Ya, kita mempelajari sekarang berikutnya ini hukum 3 hukum Newton habis ya. Sekarang berikutnya yang usaha. Usaha itu apa ya? Usaha itu kan energi ya. Kamu katanya ngambil barang apa ya, kan harus bekerja sama usaha ya, ngambil apa kan? Ya, usaha itu adalah suatu energi untuk memindahkan suatu benda dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya, ngerti bukan? Energi. Besarnya daya yang dilakukan untuk memindahkan sebuah benda dengan cara tertentu. Nah, usaha di fisika ini ada usaha pada bidang datar dan ada usaha pada bidang miring atau membentuk sudut. Nah, pertama yang bahas adalah usaha pada bidang datar. Dalam bidang datar makanya semacam ini. Ini ada sebuah benda ya, benda A katakan ditarik oleh gaya F. Ngerti maksudnya? Ditarik gaya F. Lalu benda berpindah ke benda itu B, namanya posisi B. Jarak yang ditempuh dari A ke B itu berapa? Kita lambangkan dengan S. Ini adalah usaha pada bidang datar. Rumusnya bagaimana kalau bidang datar? Berapa usaha yang dilakukan oleh benda yang bekerja situ? Rumusnya apa? B sama dengan F kali S, cuma F dikali S. Bingung dah? Ya. Terus berikutnya yang kedua. Ada usaha dengan sudut tertentu. Contoh ini ya, kamu
pakai tas grinding gitu ya, kamu tarik atau gerobak kamu tarik, berarti gayanya itu kan miring, membentuk suatu sudut. Bagaimana sudut T? Lihat ini, cari ini. Ada orang narik, nah, ini kan gaya miring. Ya udah, ini membentuk sudut. Nah ini membentuk sudut. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan dengan sudut tertentu? Kita uraikan semacam ini. Nah, ini ya, itu ada sebuah bidang. A ditarik oleh gaya F, membentuk sudut alfa terhadap perpindahan yang terjadi. Jadi ditarik tapi diukur dari sini membentuk sudut alfa. Paham enggak ya? Terus ternyata di situ benda berpindah sejauh S. Saya gambarkan di sini. Bagaimana menghitung F-nya yang bentuk sudut? Ini diuraikan semacam ini, Mbak. Jadi diuraikan ini, kayaknya diuraikan terhadap bidang data, sehingga menghasilkan ini. Kayaknya diuraikan isi dengan sumbu X. Hasilnya penguraiannya apa? Menghasilkan penguraian itu adalah F dikali cos. Kalau bisa belajar matematika, cosnya apa? Cosnya sudut. Berapa sudutnya ini? Lambangnya adalah alfa. Sehingga bagaimana mencari rumus usaha kalau membentuk gayanya membentuk sudut? Rumusnya bedanya, kalau tadi bidang datar itu F kali S, berarti kalau ada sudut berarti masih dikalikan kosinus alfa, lalu dikalikan S. Bingung nggak, Rek? Jadi bedanya yang datar dengan bidang V. Kamu lihat di sini contohnya ya. Sebuah benda beratnya 10 ton. Oke, jadi berat dengan ini gaya beda berat. Kalau berat berarti ya, berat itu lambangnya B. B itu singkatan dari apa sebenarnya? Weight ya, weight ya, weight ya, berat. Itu B. Rumusnya massa dikali gravitasi. Nanti bedanya berat dengan massa beda ya. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Apa yang diketahui di situ? Berdasarkan rumus A, sebuah benda beratnya 10 ton. Ya, ditarik oleh gaya F semacam itu. Sehingga kita lihat apa dulu? Berat. Jadi gitu, ditarik apa? Paham nggak? Terus kita lagi. Pada benda tersebut bekerja sebuah gaya, berarti kita rek M. Nah ini yang kita rek M. Terus kita lagi apa itu? S. Cuma di situ satuannya dalam bentuk satuan senti, kira-kira menjadi meter jadi 0,5. Dari penyelesaian yang diketahui ada hubungan rek? Ada ya. Sing ditanyakan apa kira? Usaha. Berarti ditanyakan apa? Ini ditanyakan apa? Ada sudutnya apa lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada sudutnya penyelesaiannya biasa F kali S. Tinggal masukkan angka yang diketahui masuk di itu ada rumus, hasilnya satuan. Usaha itu adalah bingung nggak? Pena yang macamnya nggak mari. Oke, berikutnya lihat contohnya. Oh, saya ini membentuk sudut ya apa? Sebuah mobil mainan ditarik seorang anak dengan gaya sebesar 20 ton. Berarti kita korek F. Membentuk sudut berarti apa? Alfanya 30 derajat terhadap bidang data. Jika mobil mainan bergerak sejauh 20, berarti apa? S. Berapa usaha yang dilakukan? Berarti usaha yang ada sudutnya. Terus mumpung ingat, kan masih apa sudut-sudut istimewa ya? Ada. Yang sudut istimewa itu dimulai dengan apa ya? Ya ini ya. Sudut istimewa ini ambil aja untuk fisika khususnya sin dan cos. Sinus. Ini apa? Berapa derajat? 0 derajat. Kemudian 30, 45, ini 60. Jadi sini berapa rek? 0.
sini 30 setengah. Ini 2, ini tinggal balik kosnya 1, 2, ini ada syarat untuk menyelesaikan soal-soal fisika. Mari kita sebutkan di situ apa yang diketahui tadi yang saya katakan. Ini saya katakan apa yang tadi? F. Paham? Sudut. Oh ini berarti apa? Terus kita ya Pak. Sejauh itu jarak S. Paham gak ya? Terus yuk apa jaraknya kalau begini? W yang ada sudutnya berarti S cos alfa. Masukkan angkanya 20 dayanya ya, 20 ininya, cosnya 30. Berarti jangan salah hitung, nanti jangan sampai 20 dikalikan 20 baru dikalikan cos. Jangan ya. Jadi yang satu kesatuan variabel ini yang hitung. Paham enggak? Nah, jadi cos 30 tadi hitung aja. Cos 30 itu rek. Nanti akhirnya 200 maka paham enggak?